Tiga pertandingan, tiga kali Argentina dibuat sangat kesulitan. Dan tiga kali juga mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Cape Verde mencoba memperbalungkan mereka. Mesir nyaris menghentikan langkah mereka. Swiss datang dengan organisasi permainan yang luar biasa disiplin. Tapi hasil akhirnya selalu sama. Argentina tetap berdiri, Argentina tetap menang, dan Argentina tetap melaju. Lagi dan lagi mereka menunjukkan kelasnya. Lagi dan lagi mereka membuktikan bahwa pengalaman, mental, dan kecerdasan taktik mereka sudah matang. Tapi pada babak semifinal, situasinya jelas berbeda. Lawan sesungguhnya sudah menunggu. Lawan yang memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang sama untuk menjadi juara dunia. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah Argentina benar-benar masih tim terbaik di dunia atau justru semifinal akan menjadi titik akhir perjalanan sang juara bertahan? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja, jadi gini teman-teman, kalau kita melihat tiga pertandingan terakhir mereka di fase gugur hingga babak perempat final, ada satu pola yang sangat jelas. Saat menghadapi Cape Verde di 32 besar, Argentina menang, tetapi sempat dibuat kesulitan, ya enggak? Cape Verde bermain tanpa beban dan mampu menyerang balik dengan sangat efektif. Banyak yang mulai mempertanyakan pertahanan Argentina saat itu. Lalu melawan Mesir di babak 16 besar, pertandingan yang bahkan lebih sulit lagi kalau menurut aku. Karena hampir saja mereka pulang, ya kan. Mesir berhasil membaca pola permainan Argentina dan beberapa kali memaksa lini belakang Albiceleste berada dalam tekanan besar. Namun Argentina kembali lolos. Gila kan? Dan sekarang melawan Swiss di babak perempat final, mungkin ya ini adalah lawan paling disiplin secara organisasi permainan dibanding dua lawan sebelumnya, teman-teman. Swiss datang dengan blok pertahanan yang rapat, pressing yang terorganisir, dan transisi yang sangat cepat. Betul kan? Mereka tahu persis bagaimana cara mengganggu Argentina. Mereka tahu persis atau mereka tahu Messi akan turun menjemput bola. Mereka tahu Argentina senang membangun serangan dari sisi sayap sebelum memotong ke tengah. Mereka tahu pola overlap back sayap Argentina. Singkatnya, Argentina sudah dipelajari habis-habisan oleh lawan-lawannya, ya kan? Tetapi anehnya, mereka tetap menang loh. Kenapa? Nah, ini penting nih. Karena ada satu hal yang sampai sekarang belum berhasil dihentikan lawan. Tahu nggak apa itu? Kemampuan Lionel Scaloni membaca pertandingan secara real time. Kelas kan? Kalau boleh aku sebut ya, inilah mungkin senjata terbesar Argentina di Piala Dunia kali ini, teman-teman. Pelatih ini memiliki kemampuan luar biasa loh untuk menerima kenyataan bahwa rencana awal kadang tidak berjalan. Banyak pelatih keras kepala yang mempertahankan strategi meskipun pertandingan sudah berubah arah. Scaloni tidak seperti itu, teman-teman. Dia berani mengubah bentuk permainan di tengah pertandingan. Dia berani loh mengganti pemain penting. Dia juga berani mengambil risiko. Dan berkali-kali keputusan itu justru menjadi pembeda. Wow, gila nggak tuh? Ketika Swiss mulai menguasai lini tengah, Scaloni mengubah struktur permainan Argentina. Ketika ruang di tengah mulai ditutup, Argentina mulai lebih sering menyerang melalui sisi lapangan. Ketika pressing Swiss mulai menurun, ya kan, Argentina meningkatkan tempo permainan. Dan yang paling penting tahu nggak apa?
pergantian pemain hampir selalu tepat sasaran loh. Wow, gila nggak sih? Pemain yang apa ya, yang masuk bukan sekedar menambah tenaga baru. Mereka masuk dengan tugas yang sangat jelas. Ada yang diminta mempercepat transisi, menjaga penguasaan bola, dan ada yang diminta menyerang ruang kosong di belakang garis pertahanan Swiss. Inilah detail kecil yang sering tidak terlihat oleh penonton atau oleh kita semua ya kan. Banyak yang atau apa ya, banyak orang mungkin melihat skor akhir, tetapi pelatih melihat momentum pertandingan. Dan Scaloni adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dalam membaca momentum. Setuju nggak? Dia tahu kapan timnya harus menyerang habis-habisan, dia tahu kapan timnya harus bertahan lebih dalam. Itulah sebabnya Argentina bisa terus bertahan meskipun lawan sudah memahami pola permainan mereka, teman-teman. Karena yang berubah bukan identitas permainan mereka, yang berubah adalah cara mereka menggunakan identitas tersebut kan gitu. Dan itu jauh lebih berbahaya loh. Kematangan mental Argentina juga patut mendapat pujian besar. Karena ya jujur aja kan, turnamen sebesar Piala Dunia ini bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga soal bagaimana sebuah tim bereaksi ketika menghadapi tekanan. Dan Argentina sejauh ini lulus dalam ujian tersebut. Mereka tidak panik ya saat tertinggal momentum. Mereka tidak kehilangan fokus ketika lawan mulai mendominasi. Mereka tidak tergesa-gesa ketika peluang sulit didapatkan ya kan. Mereka bermain seperti tim yang tahu persis apa yang sedang mereka lakukan. Mereka bermain seperti tim yang pernah melalui semua situasi ini sebelumnya. Pengalaman menjadi juara dunia itu jelas terlihat di lapangan ya teman-teman. Dan itulah yang membuat Argentina sangat-sangat berbahaya. Wow, keren lah pokoknya ya kan. Dari awal aku pun sudah memprediksi Argentina pasti lolos ke semifinal. Ya iyalah, lawannya kan mudah semua. Tetapi di semifinal nanti Argentina akhirnya akan menghadapi lawan yang benar-benar sepadan. Nah, di sini kalau benar jago kalahkan tuh Inggris. Mereka akan menghadapi tim yang memiliki kualitas mental, pengalaman dan kedalaman skuad yang setara. Pertandingan semifinal bukan lagi soal siapa yang lebih berbakat loh ya, tetapi siapa yang membuat keputusan lebih baik dalam momen-momen kecil. Satu kesalahan kecil aja bisa mengubah segalanya loh. Satu pergantian pemain bisa menentukan nasib di turnamen ini. Satu perubahan taktik bisa mengantar sebuah negara menuju final Piala Dunia 2026. Jadi, teman-teman, intinya ya, aku mendukung semua tim yang melawan Argentina. Jika ada satu alasan mengapa Messi dan kawan-kawan tetap layak difavoritkan, alasannya sederhana sih. Mereka sudah membuktikan bisa menang dengan berbagai cara. Mereka bisa menang ketika bermain bagus, bisa menang ketika bermain buruk juga, dan bisa menang ketika harus menderita selama 90 menit. Itulah ciri-ciri tim juara. Setuju nggak? Argentina mungkin tidak lagi semenakutkan di era 2022 silam dalam hal dominasi permainan. Lawan-lawan mereka sudah mempelajari, lawan-lawan mereka sudah memahami pola serangan mereka. Bahkan banyak tim yang sudah tahu bagaimana cara membuat Messi dan rekan-rekan kesulitan. Tetapi masalahnya bukan di situ, teman-teman. Masalah terbesar bagi lawan Argentina justru datang setelah mereka berhasil membaca permainan Argentina. Karena setelah itu mereka harus menghadapi Lionel Scaloni.
seorang pelatih yang, apa ya, yang selalu atau yang seolah selalu memiliki jawaban baru setiap pertandingan. Dan inilah alasan mengapa Argentina masih terus berjalan sampai semifinal. Mereka mungkin tidak selalu menjadi tim terbaik di lapangan, tetapi mereka hampir selalu menjadi tim yang paling cerdas dalam mengambil keputusan dan, dalam apa ya, dalam turnamen sebesar Piala Dunia, kecerdasan seringkali lebih berharga daripada sekedar permainan indah. Sekarang panggung terbesar sudah menunggu. 4 tim tersisa, 2 pertandingan menuju tangga juara dunia. Dan bagi Argentina, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Karena di depan sana sudah menunggu lawan yang bukan hanya kuat, tetapi juga cukup kuat untuk menjatuhkan sang juara bertahan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah perjalanan menuju back to back juara dunia akan terus berlanjut? Ataukah semifinal menjadi akhir dari kisah indah Albi Celeste di Piala Dunia 2026? Tulis ya pendapatnya di bawah. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.